Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fajrul Rozi selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Matematika Diskrit. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dengan saya, yaitu teman-teman kelompok B1. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang aljabar boolean. Saya Maharani Biradinova selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan mempersilahkan kepada teman-teman kelompok untuk memperkenalkan diri masing-masing. Pada teman-teman kita persilahkan. Perkenalkan, nama saya Maisha Bunga Ananta. Perkenalkan, nama saya Marita Anggiani Putri. Perkenalkan, nama saya Win Aprianti. Perkenalkan, nama saya Dinda Sarah Putri. Saya Gazal Iqbal. Baiklah, penyampaian materi yang pertama dibacakan oleh Masya Bunga Ananta. Kepada rekan kita Masya Bunga Ananta, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan salah satu pembahasan di matematika, digunakan untuk mengolah dan memproses suatu informasi binary. Pertama kali dikenalkan oleh George Boolean pada tahun 1854. Aljabar boolean memiliki peran penting pada sistem komputasi modern. Pada modul ini akan dilihat bagaimana hubungan antar gerbang logika dan sirkuit digital sederhana. Aljabar boolean, variabel atau objek atau informasi yang memiliki dua nilai saja, yaitu true dan false, objek biner atau binary. Aljabar boolean digunakan untuk mengolah dan memodifikasi objek biner. Di dunia digital, nilai biner ditulis 0 untuk false dan 1 untuk true. Fungsi boolean. Fungsi boolean merupakan contoh khusus fungsi matematika. Biasanya ditulis seperti ini. F sama dengan X pangkat N sama dengan X. F itu untuk simbol fungsi, N adalah derajat, X sama dengan 0,1. Tapi catat, yang di atas itu penulisan pada definisi. Ketika contoh soal nanti penulisannya beda. Simbol dasar aljabar boolean. Simbol ini sangat sering ditemui. X tambah Y sama dengan X atau Y. X kali Y sama dengan X dan Y. Khusus dan kadang ditulis XY tanpa dan. X pangkat koma di atas sama dengan negasi X. Terima kasih kita ucapkan kepada rekan kita Masya Bunga Ananta. Pembaca materi selanjutnya kita persilahkan kepada Marita Anggraini Putri. Kepada Marita kita persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Contoh 1 fungsi boolean. F dalam kurung A, B sama dengan negasi AB. Maka untuk semua kombinasi input, F dalam kurung 0,0 sama dengan 0, F dalam kurung 0,1 sama dengan 0, F dalam kurung 1,0 sama dengan 1, F dalam kurung 1,1 sama dengan 0. Contoh 1 fungsi boolean. F dalam kurung A, B sama dengan negasi AB. AB merupakan output bagi input yang diberi. F dalam kurung A, B merupakan suatu fungsi yang inputnya A dan B. 0 output, 1,1 input. Beda contoh, sebelumnya ingat definisi F bagi X pangkat N sama dengan X, maka untuk contoh ini fungsinya adalah F bagi X pangkat 2 sama dengan X. F dalam kurung A, B sama dengan negasi AB. Negasi AB dinamakan ekspresi boolean. Contoh 1, tabel kebenaran. Sebelumnya ingat definisi F bagi X pangkat N sama dengan X. F dalam kurung A, B sama dengan negasi AB. Input A0, B0, output negasi AB 0. A0, B0, negasi AB 0. A1, B0, negasi AB 1. A1, B1, negasi AB 0. Tabel kebenaran dasar. A0, B0, AB 0. A0, B1, AB 0.
A1 B0 AB0. A1 B1 AB1. A0 B0 A tambah B0. A0 B1 A tambah B1. A1 B0 A tambah B1. A1 B1 A tambah B1. A0 A negasi A1. A1 negasi A0. Terima kasih, kembali lagi kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Mareta Anggraini Putri. Pembaca materi selanjutnya kita persilahkan kepada Harita Atalah Putri. Tabel kebenarannya jika A 1 maka A kali 1 yaitu 1. Hukum dasar idempoten. Bentuk aljabar A tambah A sama dengan A. Tabel kebenarannya jika A 0 maka A tambah A sama dengan 0. Jika A 1 maka A tambah A sama dengan 1. Bentuk aljabar A kali A sama dengan A. Tabel kebenarannya yaitu jika A 0 maka A kali A sama dengan 0. Jika A 1 maka A kali A sama dengan 1. Hukum komutatif. Bentuk aljabar A kali B sama dengan B kali A. Tabel kebenaran jika A 0 dan B 0 maka A kali B sama dengan 0. Jika A 0, B 0 maka A kali B yaitu 0. Jika A 0, B 1 maka A kali B 0. Jika A 0, B 1 maka A kali B 0. Jika A 1 dan B 0 maka A kali B sama dengan 0. Jika A 1 dan B 0 maka A kali B sama dengan 0. Jika A 1, B 1, A kali B sama dengan 1. Bentuk aljabar A tambah B sama dengan B tambah A. Tabel kebenarannya jika A 0, B 0, A tambah B sama dengan 0. Jika A 0, B 1 maka tabel kebenaran 1. Jika A 1, B 0 maka A tambah B sama dengan 1. Jika A 1, B 1, A tambah B sama dengan 1. Hukum asosiatif. Bentuk aljabar A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Gerbang logikanya seperti tersebut. Bentuk aljabar A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Dan gerbang logika seperti ini. Hukum distributif. Bentuk aljabar A tambah 0 sama dengan A. Gerbang logika seperti ini. Hukum serapan atau absorpsi. Bentuk aljabar A tambah 0 sama dengan A. Kebenarannya A 1, B 1, A kali B 1, A tambah A kali B 1. A 1, B 0, A kali B 0, A tambah A kali B 1. A 0, B 1, A kali B 0, A tambah A kali B 0. A 0, B 0, A kali B 0, A tambah A kali B 0. Bentuk aljabar A tambah 0 sama dengan A. Tabel kebenarannya A1, B1, A tambah B 1, A kali A tambah B 1. A1, B 0, A tambah B 1, A kali A tambah B 1. A0, B 1, A tambah B 1, A kali A tambah B 0. A0, B 0, A tambah B 0, A kali A tambah 1, A kali A tambah B sama dengan 0. Hukum De Morgan. Bentuk aljabar A tambah 0 sama dengan A. Dan begini gerbang logika dan tabel kebenarannya. Bentuk aljabar A tambah 0 sama dengan A. Begini gerbang logika dan tabel kebenarannya. Yang nomor 3 selanjutnya yaitu negasi A dikali A tambah B ditambah B tambah A dikali A tambah B tambah negasi B. Ini gerbang logikanya. Dan untuk ini negasi A dikali A tambah B ditambah B
negasi A dikali A tambah B ditambah A dikali A tambah negasi B. Hukum yang digunakan adalah identitas. Dan selanjutnya yaitu negasi A dikali A tambah B tambah A dikali A tambah negasi B. Hukum yang digunakan adalah distributif. Dan selanjutnya untuk negasi A dikali A ditambah negasi A dikali B tambah A ditambah dikali A tambah negasi B. Hukum yang digunakan adalah komplement. Dan untuk yang selanjutnya negasi A dikali B ditambah A dikali A ditambah negasi B. Hukum yang digunakan adalah distributif. Selanjutnya negasi A dikali B ditambah B kali A ditambah B kali negasi B ditambah A dikali A ditambah A kali negasi B. Hukum yang digunakan idempoten. Selanjutnya negasi A dikali B ditambah B dikali negasi A ditambah A dikali negasi B. Hukum yang digunakan adalah distributif. Selanjutnya negasi A dikali B ditambah B dikali A ditambah A dikali negasi B. Hukum yang digunakan adalah distributif. Untuk selanjutnya negasi A dikali B ditambah A dikali B tambah negasi B. Hukum yang digunakan adalah komplement. Dan selanjutnya negasi A dikali B ditambah A dikali B ditambah negasi B. Maka hukum yang digunakan adalah komplement. Dan selanjutnya untuk negasi A dikali B ditambah A hukum yang digunakan adalah idempoten. Dan selanjutnya negasi A dikali B tambah A hukum yang digunakan adalah penyerapan. A ditambah A dikali B tambah negasi A dikali B. Hukum yang digunakan adalah asosiatif. A ditambah A ditambah negasi A dikali B maka hukum yang digunakan adalah distributif. Selanjutnya A ditambah 1 dikali B. Hukum yang digunakan adalah komplement. Dan selanjutnya A ditambah B. Hukum yang digunakan adalah identitas. Dan untuk bentuk sederhana ruang logikanya adalah ini yang bisa dilihat pada gambar ini. Sekian presentasi dari kelompok B1. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.